Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amma ba'd. Kami dari kelompok selanjutnya akan menyampaikan tentang poin lingkungan dan atmosfer pendidikan dalam Islam. Itu operatornya pindah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Allah, inallah. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Musik. Baru itu. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan? Siap. Oke, terima kasih. Yang pertama ada macam-macam lingkungan dan atmosfer akademik. Konsep lingkungan dalam hubungannya dengan pendidikan dan manusia sebagai makhluk yang merdeka, memiliki daya yang kuat serta berbagai potensi jasmani, rohani dan spiritual yang dimilikinya, telah menimbulkan berbagai aliran yang antara satu dan lainnya, menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Berbagai aliran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada aliran empirisme atau behaviorisme dari John Locke. Menurut aliran ini, manusia atau peserta didik dianggap sebagai gelas kosong yang dapat diisi apa saja oleh pemiliknya. Peserta dinilai sebagai yang pasif, seperti robot yang patuh dan tunduk sepenuhnya kepada pemiliknya. Murid ibarat kertas putih yang kosong yang dapat ditulis apa saja oleh pemiliknya. Menurut aliran yang eksternalin, bahwa watak dan karakter peserta didik ditentukan oleh faktor dari luar yang ditransmisikan oleh pendidik. Dengan pandangan empirisme ini, maka yang menentukan dan aktif dalam pendidikan ialah guru. Pandangan empirisme dan behaviorisme ini selanjutnya menjadi sebuah aliran yang memiliki paradigma belajar sebagai berikut. Yang pertama, memandang ilmu pengetahuan sebagai hal yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Kemudian yang kedua, memandang belajar sebagai upaya memperoleh pengetahuan dan mengajar dinilai sebagai upaya menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, mengharapkan agar seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang sama. Yang keempat, tujuan pembelajaran ditentukan pada penambahan ilmu pengetahuan. Yang kelima, penyajian isi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terpisah dan terakumulasi pada fakta yang mengikuti uraian dari bagian keseluruhan. Yang terakhir, pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat dan aktivitas belajar lebih banyak. Allah, inallah. Nah, yang kedua, aliran nativisme dari Schopenhauer. Menurut aliran ini, bahwa yang menentukan seorang menjadi apa saja bukan lingkungan sebagaimana yang dianut behaviorisme dan empirisme sebagaimana disebutkan di atas, melainkan watak, pembawaan, dan potensi yang dimiliki seorang peserta didik dari sejak lahir. Aliran nativisme ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dari diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Hasil pendidikan ditentukan oleh pembawaan. Oke. Nah, yang ketiga, Kodenya unik. aliran konvergensi. Aliran ini dirintis oleh William Stern dari lahir 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik dan pembawaan buruk.
Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal. Kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak berbahasa dalam kata-kata ialah juga hasil konvergensi.